Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini saya beri judul Imago Dei. Ya, mungkin banyak dari antara kita yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kata Imago Dei ini. Ya, Imago Dei sendiri memiliki artian yakni segambar dan serupa dengan Allah. Puji nama Tuhan, untuk ayatnya sama-sama kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Saya bacain bagi kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan kita manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Namun yang perlu kita ketahui, pada saat ini terdapat 7,9 miliar manusia di dunia kita ini, di bumi ini. Dan jumlah itu akan terus bertambah dan terus bertambah seiring dengan waktu. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, dari semua gambar dan rupa manusia yang begitu banyaknya, tidak ada yang sama persis. Bahkan ketika mereka dilahirkan kembar, mereka tidaklah persis, tidaklah sama. Jadi Allah itu sama dengan manusia yang mana? Karena dikatakan tadi Allah menciptakan manusia itu dengan segambar dan serupa dengan dirinya, serupa dengan Allah. Lalu seperti manusia yang mana gambar dan rupa Allah tersebut? Nah, dari hal ini jugalah kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah itu bukanlah hanya sekedar, oh wajahku itu sama dengan Allah, ataupun oh iya hidungku itu sama dengan Allah, ataupun mungkin kita berkata, oh suaraku itu sama dengan Allah, dan lain sebagainya. Apakah dengan demikian? Tentunya tidak. Karena seperti dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 bagian A, dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Iya. Jadi segambar dan serupa dengan Allah yang dimaksud di sini bukanlah secara fisik, namun dalam hal rohani, dalam hal moral dan spiritual, yakni dengan pengertian Allah menciptakan kita manusia dalam kebenaran yang sempurna, yang berasional dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan penciptanya, yakni Allah sendiri, yakni juga dalam hal sifatnya dan sebagainya. Lalu untuk mengetahui artian ini lebih lanjut, kita perlu tahu dulu Allah sendiri sebenarnya itu bagaimana? Ya, sama-sama kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Ya, dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Jadi kasih bukan hanya bicara tentang sifat ataupun karakter Allah, tetapi kasih sendiri bicara tentang Allah itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa kasih adalah sifatnya Allah dan kasih adalah Allah itu sendiri. Dan yang perlu kita ketahui, keseluruhan dari Alkitab yang kita miliki adalah ataupun berisi tentang kasih, yakni kasihnya Allah. Baik itu bagaimana dengan kasihnya Allah ia menciptakan alam semesta ini, bumi dan isinya begitu baik adanya. Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah merancangkan keselamatan bagi manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, dan juga bagaimana ketika Allah memilih Abraham dan keturunannya, itu semua karena kasihnya. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya Israel dari perbudakan, itu semua karena kasihnya Allah. Dan juga bagaimana karena kasihnya Allah sendiri, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, dosa seluruh umat manusia. Dan hal itu terjadi karena apa? Karena kasihnya Allah. Jadi keseluruhan dari Alkitab yang kita miliki adalah bicara tentang kasihnya Allah. Dan bahkan ketika kita menerima keselamatan yang dari Allah sekalipun, itu adalah kasihnya Allah. Dan satu hal lagi, karena kasihnya Allah pula lah, sehingga Yesus mau untuk merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan menjadi sama seperti manusia, dan sampai mati di kayu salib. Semua itu karena apa? Ya, semua itu terjadi karena kasihnya Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, sebagai imago Dei ataupun segambar dan serupa dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mati di kayu salib? Apakah kita harus disalibkan seperti Yesus agar kita menjadi pas tergambar dan serupa dengan Allah? Tentunya tidak. Tapi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yang harus kita lakukan yakni hidup merendahkan diri sama seperti Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, saya bacakan
Demikian bagi kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Merendahkan diri dengan cara menganggap orang lain lebih utama. Jadi, tidak muluk-muluk berfokus pada apa yang kita butuhkan, tetapi juga fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Menganggap apa yang menjadi kebutuhan orang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada kehidupan kita sendiri. Dan yang selanjutnya, dan menjadi poin yang paling utama adalah hidup dalam kasih. Sama seperti yang kita ketahui tadi, Allah sendiri adalah kasih, bukan hanya bicara tentang sifat Allah ataupun karakter Allah, tetapi bicara tentang pribadi Allah sendiri. Allah itu adalah kasih. Sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa Allah, tentunya yang harus kita lakukan adalah hidup seperti Allah itu sendiri, yakni hidup dalam kasih. Seperti yang kita ketahui, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan selanjutnya. Dan yang dikatakan hukum yang kedua, yakni mengasihi manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hal inilah memang kita sudah ketahui, memang kita sudah pahami dan sudah sering kita dengar. Namun yang perlu kita ketahui lebih lanjut adalah dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20. Dikatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi untuk dapat kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, yang harus kita lakukan adalah mengasihi sesama kita ataupun saudara kita. Bahkan dikatakan juga ketika kita tidak mengasihi sesama kita dan kita mengatakan kita mengasihi Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sedang berdusta. Dan dikatakan bahwa tidak mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat, yang tidak dapat kita lihat ketika kita tidak dapat mengasihi manusia, sesama kita manusia yang dapat kita lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari renungan singkat ini pada pagi hari ini kembali mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Bukan hanya dalam bentuk fisik semata, tetapi kita adalah segambar dan serupa dengan Allah dalam karakter Allah, moral dan spiritual. Sehingga ketika kita mengetahui hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah hidup seperti karakter Allah itu sendiri, yakni dengan merendahkan diri kita dan tidak mengabaikan kebutuhan orang lain, dengan menganggap orang lain lebih utama, dan pastinya adalah kita harus hidup dalam kasih. Bukan hanya sekedar kita mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama kita manusia. Sehingga ketika orang lain di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, melihat kehidupan kita sendiri, maka orang-orang tersebut dapat melihat pribadi Allah melalui kehidupan kita. Ya, sehingga ketika orang di luar sana melihat kita, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus melihat kita, mereka pun dapat merasakan dan melihat Yesus itu sendiri dari dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, melalui kehidupan kita, banyak jiwa yang akan dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa yang akan dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan datang kembali kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kembali Tuhan kepada kami bahwa kami adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Namun biarlah kehidupan kami Tuhan bukan hanya sekedar segambar dan serupa dengan Allah, tapi biarlah kehidupan kami juga Tuhan hidup dalam karakter yang sama seperti Tuhan. Bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tetapi juga kehidupan kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Sehingga melalui kehidupan kami orang lain dapat melihat pribadi Allah sendiri, melihat pribadi Allah melalui setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami pun dapat menjadi berkat, dapat membawa setiap orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya, mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah semangat, tetap sukacita, dan andalkanlah Tuhan selalu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.